Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali rasanya kita kembali bersama-sama berjumpa dalam ibadah online kita. Dan ya, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita mau mengucap syukur buat kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Buat pemeliharaannya, buat apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini sampai dengan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Maka dari itu saya ajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami kembali Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami mau memberikan pujian yang terbaik. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebab kasih-Mu Tuhan begitu besar buat setiap kami. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang begitu baik buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebab kasih-Mu Tuhan telah mempesona hati kami. Kuasa-Mu Tuhan membuat setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita menaikkan satu pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan mempesona hati kami Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kami mau menyembah-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali
lagi dengan senap hati kita katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi kami, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi dengan senap hati katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami Yesus. Kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia, mari angkat pujian baginya. Sebab kasih-Mu Tuhan yang telah mempesona hati kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, maka itu kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Glory, glory, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan senap hati kami menaikkan pujian, naikkan sembah kami Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan. Mari dan senap hatimu sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan yang sungguh baik. Kau Allah yang
Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah nama-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang hidup, yang layak terima segala pujian, yang layak terima segala hormat. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat kami Tuhan. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Raja di atas segala raja. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak terima pujian Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan adalah masuk ke dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Sebelum kami masuk untuk mendengarkan firman-Mu, kami mau menyiapkan hati kami. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu,
Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita mau lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai mulut lidahnya, menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita pagi ini bisa beribadah dengan penuh sukacita, beribadah di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kita bersyukur karena dalam segala keadaan kita percaya kita punya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang menuntun, memimpin, memberi kekuatan kepada kita.
sehingga dalam segala perkara kita sanggup untuk menanggungnya. Bahkan Tuhan akan memberi jalan keluar di dalam setiap pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita ketika berada di bawah tekanan, kita tetap bisa bersikap dengan baik. Kita tetap memiliki pandangan yang jernih, yang benar untuk menentukan sikap, menentukan langkah yang akan membawa kepada kemenangan. Nah, saya ingin mengajak kita semua membaca kisah Yesus yang ada di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 9 sampai yang ke-15. Saya bacakan bagi kita semuanya, tapi kita bisa mengikutinya pelan-pelan. Markus 3 ayat 9 sampai 15. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan-setan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus saat itu sudah tampil ke publik, ke umum, untuk menyatakan dirinya, misinya, dan karya-karyanya. Dan kita melihat pada awal pelayanannya bagaimana banyak mujizat terjadi. Banyak hal-hal yang ajaib terjadi yang membawa kekaguman bagi banyak orang. Berita itu tersebar sehingga akhirnya banyak orang yang mencari Yesus. Banyak orang yang kemudian mengharapkan pertolongan Yesus. Banyak orang yang kemudian ingin menjadi pengikut Yesus. Awal pelayanan yang berhasil karena menarik banyak orang untuk mengikuti Yesus. Tapi kemudian muncullah tekanan dari kiri kanan. Dari banyak orang ada yang tidak suka dengan pelayanannya. Ada orang yang kemudian berpikiran tidak baik. Respon terhadap apa yang dilakukan Yesus, respon yang tidak baik. Maka di tengah-tengah keberhasilannya juga ada penentang-penentang yang muncul. Dan kemudian singkat cerita, Yesus memilih 12 muridnya dan mereka diberi tugas untuk memberitakan Injil. Yesus tampil dalam pelayanan yang penuh mujizat dengan pesan yang kuat, yaitu kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah. Banyak pengikut, banyak penentang, tekanan mulai muncul kepada dia yang kemudian Yesus harus menentukan sikap. Kemudian Yesus harus memilih jalan yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendaknya berada di muka bumi ini. Kalau kita lihat Markus 3 ayat 9, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Coba kita bayangkan orang banyak mengikuti dia. Coba bayangkan betapa dia menjadi fenomena yang baru. Pengikut-pengikut yang banyak ini menjadi pemandangan yang rutin setiap Yesus tampil. Karena memang Yesus melakukan pelayanannya dengan penuh kuasa. Sehingga Yesus harus menggunakan perahu
untuk dia membawa dirinya ke dalam air, sehingga dari dalam air dia bisa berkhotbah kepada banyak orang. Dia bisa mengajar dengan lebih leluasa, tidak terhimpit oleh banyaknya orang. Pengikut sudah banyak. Mujizat-mujizat dia lakukan dengan sangat mencolok. Kuasa menyertai setiap pelayanannya. Nah, tapi kemudian Markus 3 ayat 13 berkata demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ternyata kemudian Yesus naik ke atas bukit. Di tengah-tengah keramaian banyaknya pengikut dan mujizat-mujizat yang terjadi, Yesus naik ke bukit. Dan ayat yang paralel dengan ini yaitu Lukas 6 ayat 12 menjelaskan lebih detail lagi, yaitu pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk apa? Untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ia menyingkir ke bukit bukan karena dia takut, tapi justru dalam hikmatnya yang sempurna, dalam prioritas yang benar untuk memenuhi kehendak Allah bagi hidupnya, maka Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dia naik ke bukit mengajak murid-murid, orang-orang yang dipilihnya, yang dikehendakinya. Dia naik ke bukit untuk berdoa, dan dia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Kenapa dia demikian? Dia berdoa sungguh-sungguh supaya dia tetap pada apa yang menjadi tujuan dia ada di dunia ini. Jika kita melihat memang kuasa sudah menyertai pelayanannya, pengikut-pengikut sudah banyak, tetapi apakah mereka sudah siap? Murid-murid adalah orang-orang yang direkrut oleh Yesus dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Nah, Yesus memandang mereka belum siap menghadapi tekanan yang terjadi ketika pengikut menjadi semakin banyak, pekerjaan menjadi semakin besar. Maka Yesus perlu naik ke bukit untuk berdoa. Berdoa semalam-malaman. Nah, Bapak Ibu, saya pikir kita juga demikian. Ketika kita diperhadapkan kepada perubahan, tekanan, maka agar kita tetap dalam perspektif yang benar, agar kita tetap dalam kehendak Allah yang benar, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan. Kita mencari tuntunan dan pimpinan Tuhan. Supaya dalam tekanan kita tetap berada di dalam jalur yang benar. Mazmur 143 ayat 10 berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Sekali lagi, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Coba kita perhatikan, Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Yesus sudah memiliki banyak pengikut. Justru semakin banyak pengikut, justru semakin besar pekerjaan, maka tekanan itu menjadi
semakin besar. Justru semakin banyak tantangan yang harus dialami. Salah satu tantangan yang besar yang dialami Yesus yaitu godaan untuk menyimpang dari kehendak Allah. Karena tekanan pengikut yang besar dan tekanan kesibukan akibat pekerjaan yang makin banyak. Nah, itulah sebabnya Yesus perlu meninggalkan semuanya sementara untuk berdiam diri, mencari wajah Tuhan, mendapatkan tuntunan Tuhan untuk langkah selanjutnya. Yesus merasakan tekanan karena bagi dia yang utama bukan tentang kuasa, mujizat, dan pengikut. Karena bagi Yesus yang utama adalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang menyebabkan dia turun ke dunia. Kehendak Allah Bapa yang mengutus dia. Jadi bukan kuasa dan bukan pengikut yang menjadi fokusnya, tetapi kehendak Allah bagi dirinya. Karena itu ada banyak hal yang bisa membelokkan kita dari kehendak Allah. Tetapi kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Supaya kita selalu berada di jalan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kita sekarang. Ketika pandemi sudah mulai menyusup. Keadaan mulai terbuka lagi. Saya mengajak jemaat semua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Permulaan baru sudah kita mulai. Ayo kita berdoa kepada Tuhan. Ayo kita mencari kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Supaya kita tetap bisa memenuhi panggilan Tuhan bagi kita, bagi gereja kita, bagi pelayanan kita, bagi hidup kita. Jika pemahaman kita akan kehendak Allah berbeda, maka prioritas hidup kita akan berbeda. Jika pemahaman kita terhadap kehendak Allah salah, maka kita akan salah juga dalam melangkah, salah juga dalam prioritas hidup, salah apa yang kita kejar. Maka penting untuk kita meneduhkan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Menenangkan hati dan pikiran. Merenungkan kembali firman Tuhan. Merenungkan kembali perjalanan hidup kita sampai sekarang. Dan apa yang akan kita kejar ke depan. Merenungkan kembali hal-hal yang utama dalam hidup kita. Yaitu kehendak Allah dalam hidup kita. Hal-hal yang kita anggap bernilai juga akan berbeda kalau kita salah di dalam mengartikan kehendak Allah. Jadi, betapa pentingnya kita mengerti kehendak Allah. Dan seringkali kita harus menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Membiarkan Tuhan berbisik kepada kita. Membiarkan Tuhan menaruh pikirannya di dalam pikiran kita. Perasaannya dalam perasaan kita. Mengizinkan Tuhan membukakan kepada kita hal-hal yang sebelumnya kita tidak mengerti dengan jelas. Tetapi kita gumulkan itu bersama-sama dengan Tuhan. Lewat pergumulan panjang inilah yang membawa Yesus mengambil keputusan penting yang hasilnya memberi dampak yang besar di dalam pelayanannya di kemudian hari. Meskipun banyak pengikut, meskipun kuasa besar menyertai pelayanannya, namun kemudian justru dia
mengundurkan diri sejenak untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu, Yesus mengambil keputusan yang sangat penting. Pergumulan panjang itu adalah menemukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, perubahan keadaan yang terjadi tidak semuanya bisa sanggup kita analisa, sanggup kita hitung. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita teduhkan sejenak. Kita taruh segala sesuatunya di atas meja. Dan kemudian kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu hikmat-Mu. Aku perlu terang-Mu bagi jalan-jalanku. Supaya dalam hidupku, aku memenuhi kehendak-Mu. Bagi Yesus, malam itu adalah pergumulan yang sangat penting dan akhirnya Yesus bertemu dengan kehendak Tuhan. Yaitu dia menetapkan 12 murid. 12 murid yang nantinya akan dia utus memberitakan Injil. 12 murid yang nantinya akan pergi ke seluruh dunia. Memberitakan Injil. Menjadikan segala bangsa murid dan membawa perubahan yang besar bagi dunia. Melalui 12 murid itulah kerajaan Allah mulai disebarluaskan ke seluruh dunia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Yesus bisa saja tergoda, terbelokkan dari kehendak Allah ketika dia melihat kuasa yang besar dan pengikut yang banyak. Misi utama Yesus adalah ke sana. Mati di kayu salib menjadi penebus yang sempurna atas dosa manusia. Itu adalah jalan salib, jalan penderitaan. Begitu mudahnya dia terbelokkan oleh pengikut yang banyak dan kuasa yang besar. Tetapi melalui doa, melalui pergumulan yang serius, yang sungguh-sungguh, Yesus mendapatkan kehendak Allah. Apa yang harus dia lakukan? Yaitu memilih 12 murid. Bapak, Ibu, Saudara, pandemi hampir selesai. Mari kita berdoa untuk mencari kehendak Allah. Kehendak Allah bagi usaha kita, bagi pekerjaan kita, bagi keluarga kita, bagi keperluan kita. Mari kita mencari kehendak Allah. Supaya Allah menuntun kita mendapatkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan, melakukan usaha kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Allah akan membukakan bagi kita. Saya percaya Allah kita Allah yang hidup. Karena itu dia mendengar seruan doa kita dan dia akan bekerja supaya usaha kita dalam pimpinan Tuhan. Supaya pekerjaan kita dalam pimpinan Tuhan. Keluarga kita dalam pimpinan Tuhan. Seluruh kebutuhan kita dipenuhi dengan cara Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk pelayanan kita. Untuk gereja kita. Ketika pandemi, kita sepenuhnya mengandalkan online. Ibadah kita lakukan online, cell group online, pemuridan online, doa syafaat online, semuanya online. Tetapi setelah semuanya berubah, apa yang harus dilakukan gereja? Apa yang harus kita lakukan bersama-sama dalam pelayanan kita?
Bagaimana caranya? Apa strategi yang harus kita lakukan supaya semakin banyak orang kita jangkau, kita muridkan, dan kemudian mereka menjadi pemimpin-pemimpin untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Benar-benar kita memerlukan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Supaya kita tidak terbelokkan. Supaya hidup kita selalu di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sebab hidup kita bukan sekedar keuangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Saya ulang, Bapak Ibu Saudara, hidup kita bukan sekedar keuangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Tetapi hidup kita adalah perjalanan memenuhi kehendak Allah. Perjalanan untuk mengerjakan panggilan Allah dalam hidup kita. Dan kita yakin Allah memanggil kita secara unik dalam gereja kita untuk kita bekerja memberi buah. Kita bekerja melayani jiwa-jiwa untuk berbuah. Supaya jiwa-jiwa itu bisa kita muridkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah kehendak Tuhan yang kita dapatkan dan kita terus geluti kerjakan bersama-sama. Tidak mudah, tapi Allah setia bagi kita. Amin. Allah setia, Allah akan memampukan kita. Allah akan membuka jalan baru bagi kita. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Allah memberkati kita melalui pekerjaan kita. Allah memberkati kita melalui profesi kita. Allah memberkati kita melalui usaha kita. Allah memberkati melalui studi kita. Apa yang Allah sediakan bagi kita? Semuanya itu supaya kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Karena segala sesuatu akan berakhir. Harta tidak selamanya bisa kita genggam. Kepemilikan tidak selamanya bisa kita peluk. Ada saatnya kita akan meninggalkan semuanya. Dan bagi kita, harapan kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita mempersembahkan buah-buah yang kekal untuk kemuliaan Tuhan. Hidup bukan sekedar uang, kesehatan, dan kebahagiaan. Tapi hidup adalah tentang kehendak Allah yang nyata melalui panggilannya bagi kita. Yang kita kerjakan dengan segenap hati kita, dengan penuh sukacita, bersama-sama. Bersama-sama. Karena itu sebentar lagi kita akan segera memulai banyak hal. Pemuridan tentang kepemimpinan segera kita mulai. Besok malam kita sudah akan mulai kelasnya. Pemuridan tentang kepemimpinan. Terus pemuridan alfa yang untuk petobat-petobat baru juga kita akan buka untuk Jumat depan. Sel group segera akan kita lakukan secara onsite setelah kita mengikuti perkembangan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, segala sesuatunya harus kita kerjakan dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menunjukkan kehendaknya bagi kita. Tuhan setia, Dia akan terus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti apa yang dipanjatkan oleh A.W. Tozer, A.W. Tozer. Mari kita berdoa demikian. Aku adalah hamba-Mu,
untuk melakukan kehendak-Mu. Dan itu adalah lebih manis bagiku, melebihi posisi atau kekayaan atau popularitas. Dan aku memilih kehendak-Mu lebih dari semua apapun di bumi dan di surga. Ayo kita bawa seluruh rencana kita bawa seluruh kerinduan kita, biar Tuhan terus menuntun dan memimpin kita. Karena bagi kita, hidup kita adalah perjalanan untuk memenuhi panggilan Allah bagi kita. Bekerja, memberi buah. Memuridkan banyak jiwa untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati kota kami. Kami melihat keadaan menjadi semakin baik, semakin baik. Dan Engkau sudah akan membukakan hal-hal yang lebih baik lagi bagi kami semua. Kami mau bekerja lebih giat di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan, karena itu kami berdoa kepadamu. Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Bagi gerejamu ini, Tuhan. Bagi kami semua, Tuhan. Kami mohon Engkau menuntun kami. Kami mohon Engkau membimbing, menerangi kami semua, Tuhan. Supaya program-program yang kami jalankan, rencana-rencana yang kami tetapkan, Tuhan, itu adalah rencana-rencana yang lahir dari tuntunan-Mu, dari pimpinan-Mu sendiri. Sehingga panggilan-Mu atas kami tergenapi dan Engkau dimuliakan, Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang ada, pemuridan, cell group, pujian penyembahan, pelayanan ibadah, dan sebagainya. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan. Biar semua pelayan bergairah, bersukacita, dan dengan segenap hati karena kami mengasihi dan menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu semua. Dalam usaha, pekerjaan, dan studinya. Engkau memberkati. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan dan jemaat. Sekarang mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan setia. Dia yang telah memanggil kita. Dia yang telah memilih kita. Dan menetapkan kita. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buah-Mu itu tetap bekerja, memberi buah. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.